hikmah daripada Idul Adha, hari raya Kurban, adalah untuk meningkatkan tauhid, meningkatkan cara kita bagaimana mengesahkan Allah seesa-esanya dan menempatkan Allah itu dari segala tujuan apapun. Kama qala ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadatku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah Tuhan yang mengatur alam semesta. Itu yang pertama. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashiya, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-'aliyyil jabbar, al-karimil ghaffar, al-'alimi fid dhamair wa khafiyal asrar, wa kullu shay'in indahu bimaqdar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ana al-layli wa atrafa an-nahar, wa natubu ilayhi qabla inqida'il a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa hasukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Summa qala ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair, fadhkuru ismallahi 'alaiha shawwab, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal muhtar, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Adha, kita bersyukur
Berterima kasih ya Allah, tidak semua di pagi ini bangsa Indonesia bisa melakukan sholat Idul Adha. Tidak semua kaum muslimin bisa datang ke masjid, ke lapangan sesuai dengan aturan negara bahwa ASN pun jangankan menjadi khatib dan menjadi imam, menjadi jamaah pun dilarang, menjadi makmum pun tidak dibolehkan. Maka bangga dan bahagialah kita, tidak semua orang di pagi ini mendapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Selawat dan salam buat junjungan kita pada Nabi Muhammad, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan, ikutan bagi kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh persoalan ini. Kaum muslimin sidang Id yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita melakukan ini adalah perintah Allah. Perintah yang paling tertinggi itu Allah. Perintah di bawah itu Rasulullah. Perintah di bawah itu adalah para mujahidin, para pejuang-pejuang Islam yang keilmuannya, kesohihan, ketaatannya terjamin. Baru kita ikuti ijtihad, lalu ijma', qiyas, baru kita ikuti berikutnya uruf, kebiasaan yang berlaku secara terus-menerus dalam masyarakat. Baru di atasnya itu istihsan, sepanjang itu baik, berlaku sepanjang waktu, sepanjang zaman dalam masyarakat, maka itu juga menjadi hukum. Di bawah itu kaum muslimin, kaum sahabat, pendapat sahabat, baru fatwa sahabat, baru yang nomor sekian, nomor 10 itu baru fatwa ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar. Kami beri kalian itu nikmat. Tidak ada tandingannya, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Tidak bisa diperkirakan pemberian Tuhan kepada kita. Kaum muslimin dengan nikmat itu sholli. Al-muradu yang dimaksud dengan di situ adalah sholat Idul Adha. Alhamdulillah kita lakukan. Wanhar, dan menyelenggarakan kurban melalui penyembelihan hewan-hewan kurban. Untuk apa gunanya itu semua? Adalah untuk memantapkan solidaritas. Dengan sama ditinjau, badai sama dipikul, dan sama dimakan, tidak sama dicari, kita tunggu sama makan tangan tahu sama kemudian makan angin sajiok, ayam sadajia, bakasi. Maka itu disebut dengan tauhid sosial. Inkasan agam wal abta. Jika nikmat itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dilaksanakan, wal abtar, ia akan terputus dari kasih sayang Tuhan. Allah akan putuskan kasih sayangnya. Kalau boleh Habib menyebut kaum muslimin, pemberian Allah yang paling mudah itu kepada kita adalah surga. Mulai dari surga Jannatul Naim, Jannatul Salam, Jannatul A'la,
Jannatul Ula, surga Adnin, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Itu pemberian Allah yang paling ringan. Pemberian Allah kelas rendah. Kalau hanya itu yang kita harapkan, itu pemberian yang paling ringan. Kalaupun surga itu abduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang tidak putus dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Yang pada Allah berikan yang kedua itu adalah melihat Allah itu. Itu nomor dua. Apa kenikmatan yang paling tinggi? Melihat Tuhan. Tapi yang paling tinggi sekali adalah rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Kita sama Allah, kita bersama Allah itu yang paling tinggi nilainya. Ada orang yang memilih hasil dari pemberian Tuhan, masih beda. Surga itu sama dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah makhluk yang aktif, sementara surga itu pasif. Makhluk yang pasif. Kaum muslimin sidang yang mulia, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi niatan yang paling tinggi adalah bersama Allah dengan rahmatnya. Niatan yang paling besar itu adalah ketika Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang kepada kita pagi ini, melebihi daripada surga dan melihat Allah itu. Ini yang dilarang. Ini yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira apa sesungguhnya yang terjadi di belakang semua kejadian ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Inna sa'ni'aka wal abtar. Kalau Allah telah putuskan rahmatnya, kasih sayangnya, ada apa lagi coba? Salat, rahmat itu adalah untuk menjemput cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, ada yang masih hatinya yang kuat hari ini di lapangan, Masya Allah, luar biasa. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang di surau. Allah telah memberikan hidayah kepada orang yang datang pagi ini. Tentu sebaliknya, Allah akan mencabut kasih sayangnya kepada mereka-mereka yang karena alasan yang tidak penting. Oleh karena itu Allah katakan, apa daripada kita ada selain sholat kurban, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta. Kata al-budl, para ulama tafsir, di dalamnya hewan-hewan ternak, bisa kuda, bisa unta, bisa domba, bisa sapi, bisa kerbau. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebut olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Kenapa kata-kata walbud oleh sebagian ulama disebut dengan unta? Tadi khatib membaca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa unta? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kepentingan apa Allah cerita tentang unta? Para analis, para akademis dan ilmuwan
Kamu mengambil contoh kepada unta itu karena makhluk yang paling patuh di dunia ini dalam kalangan jenis binatang, unta. Dari kalangan manusia, Nabi dan Rasul. Dari kalangan jenis-jenis yang diciptakan dari nur, malaikat. Siapakah makhluk yang paling patuh dari kalangan binatang atau hewan? Unta. Kaum sini Nabi Muhammad pergi hijrah, dia bisikkan saja ke telinga unta itu, wahai unta, aku ini dikejar oleh musuh. Engkau bisa mencari jalan yang aku tidak bisa diikuti jalanku itu oleh orang. Dan aku pergi ke Madinah. Unta mengerti bagaimana dia mendaki, bagaimana dia menurun. Tidak perlu diulang-ulang menyampaikan kepada telinga unta oleh Nabi. Unta menyepi saja dan orang yang duduk di atas unta beserta pengikutnya ikuti ada unta itu. Ia akan sampai mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Coba patuhnya. Betapa hebat zuk yang dimiliki oleh unta, rasa. Karena Khatib pernah sendiri program di Saudi Arabia itu, ketika unta itu mau disembelih, si orang yang memilih itu tidak perlu repot. Begitu dia terlihat pisau, dia sudah langsung meletakkan kakinya, jatuhkan kaki keduanya, dia berputar langsung menghadap kiblat, dan dia telah menyerahkan dirinya, tinggal disembelih. Itu unta. Kenapa? Dia katakan kepada Tuhan bahwa aku diciptakan untuk manusia dalam kepentingan yang beribadah kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu makanya kita disuruh menyembelih dalam keadaan berdiri dan dengan membaca nama Allah. Kemudian apabila dia tidak lepas, telah meninggal, telah tidak ada, bagi-bagikan dagingnya kepada orang yang berhak menerima. Karena dia rela dagingnya, daging kambing, daging unta, daging kuda, daging sapi, adalah untuk manusia, agar manusia taat dan patuh kepada Allah. Allahu Akbar. Demikian kami telah mempermudah menentukan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jangan kita lihat penyembelihannya, tapi di situ ada tingkat kepatuhan. Oleh karena itu Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dimaluha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muslimin. Daging-daging itu atau darah-darah itu sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tidak itu. Tetapi ketakwaan dari karunia yang dapat mencapainya. Ada kata-kata yanaluhu taqwa. Taqwa itu dari bahasa Arab riqayah, di mana himayah dengan makna hafizah. Apa itu? Ayat kafiyal insanu ma yaqdaru rabbuhu wa ayat kafiyal insanu ma yaqdaru li nafsihi wa idraru li ghairihi, yaitu yang sampai kepada Allah itu adalah orang yang menjaga, orang yang memelihara, orang yang hati-hati mereka terhadap kemungkinan Allah murka kepadanya. Ada kata-kata
ayat taqiyal insan, orang yang hati-hati, orang yang hati-hati, orang yang menjaga dirinya dengan Tuhan. Siapa itu? Menjaga akalnya, menjaga qalbunya, menjaga nafsunya dengan Tuhan. Siapa lagi? Orang yang menjaga dan memelihara dirinya sesama manusia. Ini gara-gara PPKM saja. Ini menjaga atau tidak ini? Ada mereka yang dihajar, ada mereka yang disepak terjang dagangannya, ada mereka yang dagangannya dicampak-campakkan. Ini ada apa ini? Apa tidak ada hubungannya dengan manusia lagi? Apa memang tak makan orang ini? Apa mereka tak minum mereka? Apa tak punya anak, tak punya istri, tak punya keluarga yang butuh ekonomi hidup mereka di bangsa, di negara ini, yang mereka pagi-pagi ini datang ke masjid, ke musola untuk beribadah, yang sementara mereka yang mengusir, meninju dan segala macamnya itu tidak pernah datang ke masjid, ke surau, ke musola. Di mana coba? Kita sebagai bangsa yang sadar dengan aturan, kita tahu dengan undang-undang, kita tahu dengan Pancasila. Kalau kita tidak sebut dia atau kita sebut dia tidak Pancasila, itu gimana? Kalau lebih dasar kita sebutkan itu apa? Kalau kita bilang dia tidak bertuhan, gimana kira-kira? Atau memang sudah berarah kepada negara tidak bertuhan lagi? Karena negara tidak bertuhan, maka tingkat kemanusiaan rendah, maka manusia tidak ada harganya. Ayat taqiyal insanu ma yarghabu li nafsi. Orang yang bertakwa itu orang yang menjaga temannya, menjaga sahabatnya, menjaga orang lain. Wa idraru li ghairi, menjaga lingkungan. Oleh karena itu, hati mengajak kaum muslimin, ketika memang COVID-19 ditambah dengan virus Delta yang semakin mantap menghabiskan nama-nama kita waspada. Waspada, karena waspada itu takwa bahasa Arab. Kita hati-hati. Kalau pakai masker, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cuci hidung, bersihkan badan, hindari kerumunan. Benar. Tak ada, itu penting sekali. Tapi dengan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dengan bijak, melalui mau'izatul hasanah, melalui tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, taudih wal islah, bimbingan dan penyuluhan, uswah wa tadbik, keteladanan dan contoh, tazkirah wa ubrah, dengan peringatan, tidak mengeksekusi, tidak merusak, tidak fasad. Wala tusidu fil ard, jangan kamu bikin dasar, jangan merusak. Apalagi menzalimi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Allah Ta'ala, mengapa kita pada Idul Adha korban, dan sekarang masyarakat yang haji telah menuju Mina walaupun tidak semua? Apa tujuannya? Membentuk manusia yang beradab, menciptakan manusia yang beradab. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat. Banyak ayat, banyak hadis. Semakin kita ingkari nikmat Allah, bukan semakin kurang musibah, semakin dekat musibah, semakin banyak kesengsaraan dan penderitaan. Sekarang pilih mana? Pilih menjauhi Allah dengan segala nikmatnya, atau semakin mendekat kepada Allah dengan segala pemberiannya. Ada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang fasik, dia menghina diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin susah dia. Kenapa? Wa man ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Orang-orang kalau sudah berputar dari aturan Tuhan, dari aturan Allah, nuqayyid lahu, Allah biarkan setan untuk mengganggunya. Allah biarkan setan untuk menghalang-halanginya kepada kebenaran. Itu makanya hari ini orang semakin berkesetanan, bukan semakin terperi kemanusiaan, apalagi semakin hari bukan peri ketuhanan, tidak, tapi berkesetanan. Nuqayyid lahu syaitana, Allah biarkan setan mengganggunya dan menjadikan setan itu teman hidupnya. Wah, ayat Al-Zukhruf 36. Tidak sedikit hari ini orang-orang yang sudah berteman dengan setan-setan. Siapa setan itu? Orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang yang melarang untuk mendekatkan orang itu kepada Tuhan, wala yasudduna 'anis sabil, dan mereka mencegah untuk orang mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada jalan Allah. Hada sirati, hada, ini jalan. Dia cegah. Sudduna 'anis sabil, dia larang orang untuk menempuh jalan Allah itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira mereka dapat hidayah, mereka dapat petunjuk. Alhamdulillah, tak banyak orang sekarang ke masjid, tidak banyak orang lagi ke mushola, tidak banyak orang lagi beribadah. Masjid selalu kosong. Mereka bangga dia orang tidak beribadah, bangga mereka tidak ke masjid, bangga mereka orang tidak sholat berjamaah, bertepuk tangan setan. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka orang kafir ini merasa mereka mendapat hidayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka melalui khutbah yang sangat pendek dan singkat ini, hati menghimbau dan mengajak kita semua. Pertama, hikmah daripada Idul Adha, hari raya Kurban, adalah untuk meningkatkan tauhid, meningkatkan cara kita bagaimana mengesahkan Allah seesa-esanya dan menempatkan Allah itu dari segala tujuan apapun. Kama qala ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadatku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah Tuhan yang mengatur alam semesta. Itu yang pertama. Tanpa reserve. Mari kita rumuskan nama itu kita bertuhan. La tataharraku illa biiznih. Tidak ada gerak apapun yang terjadi tanpa izin Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa.
Itu ujian. Itu ujian. Ujian. Mau atau tidak kita semakin jauh atau semakin dekat? Yang kedua, Idul Adha dan korban adalah memantapkan keyakinan kita kepada Nabi Allah. Karena Nabi Allah itu adalah contoh, pedoman bagi kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Ibrahim sebagai bapak tauhid, sebagai bapak teologi yang membawa orang kepada Allah Ta'ala, maka itu dipraktekkan oleh para nabi, oleh para rasul, dilanjutkan oleh para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah penerus pejuang Nabi Allah. Beradalah di belakang ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, untuk apa Idul Adha dan korban ini? Kita tanamkan rasa bersama kembali, rasa bersatu. Setia setidak kabukit samu mandaki, kalurah samu manurun, lai samu dimakan, ingat samu dicari. Tatungkit sama makan tanah, kalentang sama makan angin, sajiyo bayang sadeciyo babas. Apa intinya? Persatuan, kebersamaan. Yang terakhir, ada Allah, ada Rasul, ada pemimpin. Ada kata-kata minkum, litabi'in. Ikut Allah, ikut Rasul. Wa ulil amri minkum. Min itu ditabi'in, bukan ditabi'in. Apa itu maknanya? Sepanjang dia tidak taat kepada Allah, sepanjang dia tidak taat kepada Rasulullah, kita tidak mesti patuh kepadanya. Bagaimana kondisi kita dalam kondisi yang macam ini? Kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh anarkis. Itu bukan kerja kita. Bukan tidak demonstrasi tidak menyelesaikan masalah di zaman sekarang. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah kesabaran, tawakal, ikhtiar, berusaha, banyak berdoa. Berdoalah. Jika memang dia zalim, Allah akan tunjukkan. Jika dia benar, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Begitu cara hidup kita berbangsa dan bernegara. Tidak perlu kita ini salah, ini benar, ini hebat, ini tidak hebat, ini pemerintahan apa, ini pemerintah bagaimana, tak urusan kita. Kerjakan saja kerja kita. Sebagai petani, lakukan kerja kita sebagai petani. Sebagai pedagang, luruskan bagaimana dagang kita lebih baik. Sebagai PNS, AN, polisi segala macam, jalankan tugas sebagaimana mestinya. Catatan tadi sudah Habib sampaikan, jangan ada yang zalim, jangan ada yang merusak. Mari kita bina kebersamaan, kesatuan dalam rangka mencapai cita-cita kita. Semoga khutbah Idul Adha ini membawa rahmat, karunia, tentu kita itu ibadah kita disempatkan oleh Allah pada sisi yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wahdahu la syarikalah, sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ini usiku wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqim wa fadlan da'iman wa nasran wa 'aqlan kamilan wa 'ilman nafi'an wa qalban nuran wa tawbatan nasuhan wa sabran jamilan wa kasaban thayyiban wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa dhanban maghfuran wa 'amalan maqbulan wa du'a mustajaban makima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawbil umurana wa sahih asadana wa nabil qulubana wa taqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa dhurriyyatina wa habib lin nasi ajma'in. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asrif 'anna minal bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la taj'al fitnatan liqaumiz zalimin wa najina bi fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin minal zalimin minal kafirin minal musyrikin minal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar.